langsung aja poksang bahasa Sunda bilang. Jadi langsung to the point. Nah, kamu tadi sama siapa kesini? Udah mau ngapain? Mau nyerang saya katanya. Udah saya bingung. Nyerang bagaimana? Saya sendirian. Punten Pak. Mau nyerang gimana? Saya kan datang sendiri. Enggak sendiri, kamu banyak kan tuh di belakang. Jadi menyambung cerita yang tadi saya ceritain, pertanyaan tadi, siapa namanya? Hidup. Oh, hidup. Nah, Hidup. Hidem sama pertanyaan tadi, ada perempuan nggak? Nggak ada. Cuman kalau bertemu dengan gaib perempuan, sering makhluk, ada orang yang sudah meninggal, ada sempat lah ketemu, malahan minta dianterin nah sebelum ke sana, ke ini dulu, ke yang sempat saya ceritain. Jadi pertemuan dengan gaib secara begini Jentul. iya, beliau megang tangan saya, berasa cuman adem gitu, berasa begini cuman adem, nggak dingin gitu, enggak, cuma adem gitu. Dan suasana di ruangan itu saya nggak pakai lampu tapi terang alami, warnanya tuh fosfor. Nah, tahun 1995 itu pertemuan pertama, saya ceritain dari awal. Pertama berasa agak sedikit nggak berani bertatap-tatapan gini. Kedua udah mulai ngintip-ngintip gitu. Udah ketiga, akhirnya udah 3 kali berturut-turut mulai keberanian muncul. Udah masa lupa gitu kan. Ya, coba ingat. Saya ingat waktu saya kecil dulu, saya sempat bertemu nih sama ini gitu. Bertemu sama. Akhirnya udah mulai ingat memori ya. Karena kamu udah kelamaan berapa tahun ngelihat hiruk pikuk sifatnya panah, bisa kendaraan, ornamen bangunan, akhirnya yang dulu sedikit terlupakan. Nah sekarang saya datang lagi ya, seiring sejarah diri. Nah ini kamu udah saatnya saya ajarin sesuatu. Berawalnya dari gini, dulu saya sebelum bertemu itu tahun 95, itu tahun 91, 90, 89, 90, 91 saya keluar sekolah menengah atas ceritanya. Nggak ada kerjaan, belum dapat kerja, iseng aja main gitar, belajar gitar. Nah, dulu main bass. Tahun 93 udah turun ke gitar, di ritme dulu sampai masuk led itu 95. Balik biasanya Bang. Prosesnya Biasanya gitaris turun pangkat jadi basis. Karena kepepet. Nggak ada pemain lain. ya. Jadi ceritanya begitu. Saya dari bass ke ritme, punten hati-hati itu. Nah, Bisi tercugak. kata Jos. Diganjel pakai apa kan? Ya jadi
dari bass, main rhythm, akhirnya LED. Itu tahun 93, 94, 95. Itu ada di grup ada masalah, biasalah grup-grupan, masih muda, masih wah seneng segala macem we. Ada clash antara pemain bass sama vokal awalnya. Udah pemain bass pengen begini, vokal pengen begini. Kalau saya mah ikutnya bass pengen lagu apa, saya pengen lagu ini, bawain ini. Vokalis nggak bisa karena vokalnya tribal. Kalau ini mah dulu bawainnya Steelhead. Terus saya pernah bawain kayak Halloween. Nah, corak-corak vokalnya begitu, melengking gitu. Terus apalagi yang heavy metalan lah gitu kalau dulu. Judas Priest. Nah, Judas Priest. Terus apalagi? Pokoknya yang identik vokalnya begitu. Nah, si bass nggak mau, pengennya nggak tahu gimana. Memang sih skill ya nggak kekejar. Akhirnya dia. Nah, sempat terjadi perbedaan paham. Ada kalau bersih tegang kurang baik. Sampai Sunda bilang mah diarah gitu. Si vokalnya diarah sama udah bubar tuh ceritanya, bubar aja keluar. Pemain bass keluar sama pemain drum karena saudaranya tuh tapi maaf nanti di-cut ya. Si pemain bass sama vokal si tegang, dan akhirnya si pemain bass sama drum ini agak bersaudara cuman jauh gitu, saudara jauh. Nah, ada ikatan saudara gitu. Akhirnya ikut pemain bass sama drum ikut, kita sama pemain gitar, saya gitar, terus vokal bertiga. Jadi akhirnya membentuk grup lagi gitu. Nah, cuman vokal ini diarah, kalau bahasa Sunda mah. Diarah itu apa ya? Kalau ini suka istilahnya mau ditandain dah, mau digebugan lah kalau saking kesalnya pemain bass karena sebenarnya seneng ngeband sama saya, sama itu ratingnya naik, dia ngangkat namanya karena permainan kita lumayan di atas rata-rata pada saat itu, di atas rata-rata. Nah, di situ tanpa sengaja sih. Nah, kita berkumpul di satu daerah, di situ ada tempat apa? Base camp. Iya, base camp. Di situ tuh ada tetangganya itu buka perburuan pencak silat. Awalnya di situ. Dia ikutan. Jadi ada pencak silat, biasa silat, biasa. Nah, tapi diisi gitu. Jadi ada tenaga dalamnya gitu kan. Jadi ditembak jarak jauh. Jeblag bang. Nah, jeblag lah gitu lah. Nah, belajar kayak ilmu pernapasan gitu. Nah, bela diri itu di situ. Nah, belajarlah. Si vokalis itu, saya nggak tahu awalnya, udah ngajak, sini. Nanti kalau kita bisa ngelawan gitu. Saya iseng. Di mana tempatnya? Di situ. Dekat atau di situ tetanggaan. Nanti saya belajar di situ. Kenapa nggak bilang udah berapa lama? Udah mau sebulan katanya belajar di situ. Kenapa baru bilang sekarang? Udah malu katanya. Ntarlah habis maghrib saya ke situ. Latihannya habis isya katanya. Udah saya habis maghrib ke situ. Udah mau ngeliat. Ya, pengen deh. Saya seneng main pencak silat dari kecil juga. Saya punya guru silat kecil. Waktu kecil suka belajar silat, belajar jaipongan, tari jaipong, belajar kendang cuman nggak kuat, calung. Dulu pernah calung, belajar kecil waktu SD gitu. Karena di sekolah itu kebetulan ada alat-alat kesenian daerah ada. Nah, singkat cerita, saya datang ke situ pas di masuk.
ke gerbang ke situ. Dah sempit sih, ada gang segini, masuk hanya satu motor, itu sekitar 1 meter juga enggak, gang itu kecil. Masuk ke situ, nah pas belok berarti gini belok kanan. Nah pas belok kanan itu di situ rumah, di situ tuh lapangan gitu buat latihan. Halaman Itu rumahnya. nah, halaman rumah lumayan lah, agak lumayan luas. Di situ ada rumahnya gitu. Nah si guru silatnya itu udah lagi nongkrong pas di teras, banyak muridnya udah pada datang, udah habis maghrib pada datang, isya baru mulai belajar, udah pada ngumpul. Nah, Masih beruntung. pas saya datang dia ngelihat langsung cek, ngeliatin aja terus ke saya. Ya, saya jadi malu diliatin terus. Kok ngeliatnya begini? Udah kayak ngapain lu kesini gitu? Mau melotot sambil melotot gini, kayak marah gitu. Bisa teh, punten gitu kan, permisi, assalamualaikum gitu. Dia mah nggak kagak nyaut, teman saya aja, masuk gitu, mangga masuk. Ada yang lain nyaut, waalaikumsalam. Ya, ada beberapa murid-murid seniornya, ada banyak yang udah pada tua, masuk, salaman, kenalin saya temannya ini. Oh iya. Cuman si guru itu natap terus ke saya gini. Dah singkat cerita, udah saya lihat. Nah, malamnya saya nggak boleh pulang. Sama si guru itu. Nah, kamu jangan dulu pulang ya. Iya. Tapi ini teman saya udah. Ya kalau mau pulang. Cuman kamu jangan dulu pulang. Nah, penasaran kan teman saya tuh, si vokalis tuh dulu. Nungguin ada apa. Langsung aja poksang bahasa Sunda bilang. Jadi langsung to the point. Nah, kamu tadi sama siapa kesini? Udah mau ngapain? Mau nyerang saya katanya. Udah saya bingung. Nyerang bagaimana? Saya sendirian. Punten mau nyerang gimana? Saya kan datang sendiri. Nggak sendiri, kamu banyak kan tuh di belakang. Udah kok tanya. Tapi maaf, saya kan akhirnya saya sadu lah. Maaf, saya di sini diberitahu ini teman saya ini, ya justru saya mau belajar. Mau belajar. Terus yang di belakang situ udah nggak tahu, saya ada yang ngekor ke saya. Oh iya. Nah ternyata itulah yang ngaping, nantinya itu cerita udah yang ngaping. Udah dikirain orang kan itu udah bisa lihat kan, dikiranya saya mau nyerang dia mungkin. Banyak kan. Udah banyak kan saya di apingnya banyak. Dia cina tinggi-tinggi gede begini. Nah itu nanti ada pertemuan sama cewek begitu. Ntar saya senang cewek ya. Enggak bang, kalau yang gitu-gitu enggak. Berarti senang cewek, senang cowok. Iya bang. Bahaya. Cewek tapi yang benar-benar masih hidup bang. Oh gitu. Ini juga masih hidup. Apa? Cuman si cewek itu ngelihat saya tuh lari. Udah saya samperin, udah kaget. Nah, ntar dulu nih ceritanya nyambung nanti. Belum enak perasaan nih bang. jadi begini. Ntar ya. Nah akhirnya saya cerita, kenapa lihat gimana? Oh, saya begini lihat ini. Oh, udah nggak tahu saya mah, perasaan saya datang sendiri. Udah mungkin yang lain juga yang lihat saya sendiri. Cuman lihat kamu sama beberapa orang di belakang. Dan memang gaib dia bilang. Orang lain nggak bakal lihat. Pikirannya mau ngapain? Mau ngetes AA maksudnya. Enggak, saya mau belajar. Mau belajar saya. Pengen bisa. Nah, udah trek aja. Akhirnya saya diterima. Wah, saat itu saya diajarin sama dia langsung. Besok kamu belajar. Besok kamu datang jam segini ya. Udah besok kagak ada siapa-siapa, kamu datang sendirian ya. Udah mau ditemenin sama temennya bang. Udah, langsung saya dikasih amalan. Yang lain belum, saya langsung dikasih. Dites seketika, bisa jagoan. Bisa langsung. Ditesnya sama murid-murid ini. Kan kaget, orang lain pada puasa. Udah wirid. Saya hanya dikasih kalimat sama beliau, ya guru pencak silat dulu awalnya. Udah langsung tes. Udah coba tuh orang tembak jarak jauh.
Waduh, jagoan curali. Betul. Tuh. Lalu saya juga ditembak, udah berasa ini ke dada, saya sampai terpental ke tembok, itu tembok dulu, tapi badan kagak apa-apa. Besoknya ya terpaksa udunan, beli semen, beli pasir, di tembok ada tembok orang lain, sampai hancur. Nah, tetangga sampai ngomel-ngomel, akhirnya itu sempat dibubarin sih, udah ada tembok tetangga sampai Rusak. sering rusak, sama badan. Buk, jadi akhirnya terpental ke tembok, buk, burulu temboknya begitu. Kasihan tembok. Nah itu beberapa bulan saya di situ, beberapa bulan di situ, akhirnya sempat saya melatih anak-anak yang baru datang junior, saya latih. Ya mungkin ada iri atau gimana. Terus intinya saya nggak selamanya begitu, saya harus kerja, saya cari duit, mama saya malu mintain ke orang tua mulu. Saya kerja, beberapa hari saya nggak datang, diisukan lah, saya itu banyak tamu ke saya, minta dibikinin isim gitu. Jadi paranormal. Isunya begitu nyampe ke guru silat saya itu. Saya sampai didatangin itu sama murid senior, datang murid senior, akhirnya ngomong, Gus, kamu begini. Kata siapa Kang? Nggak ada info begini. Nah kamu dikeluarin dari perguruan dan dicabut hak kamu juga, kamu status sebagai murid juga dicabut. Udah kan saya masih pengen belajar dari situ, dan belum kelar, nggak diterima lagi karena kamu udah melanggar apa di situ. Nah itu diantaranya. Nggak ada, kapan saya jual ilmu di situ. Justru katanya kamu ini ngajarin ini. Enggak sih, ngajarin ke siapa? Saya kerja. Saya sempat kerja ke Jakarta. Di Arta Boga sempat dulu. Cuma beberapa bulan sih. Ya sampai sebelumnya itu di koperasi lebih panjang juga pernah. Koperasi pasar itu saya sempat di situ. Itu tahun 94, 95 itu di situ. Nah, setahun di situ perjalanan permusikan, perjalanan sempat berguru, memang berguru silat. Di Tasik Kalimah beberapa bulan saya harus ke Jakarta, akhirnya saya diisukan begitu, membuka paguron baru gitu. Ini kasusnya kejadian lagi nanti itu tahun 2005, 2006, 2007 saya bilang bukain di aku, saya nantilah perjalanannya ke situ sama kasusnya itu, memang saya harus keluar dari situ. Nah barulah di situ tahun 95 datanglah sosok itu. Memang saatnya, hanya saja ceritanya kamu supaya bisa keluar dari sana itu, keluar isu begitu itu udah jangan dipikirin, udah biarin itu sebuah Skenario. kayak skenario yang ini ada yang ngatur hidup ini, sebenarnya ada yang ngatur. Jadi saya alasan keluar juga atau mundur juga itu dari sana udah nggak ada sinyal lagi saya ini. Jadi saya nanti nggak dikejar-kejar lagi gimana lah, kenapa begini, kenapa begitu. Walaupun saya tapi maaf, ampun paralun, jadi maaf, kesannya saya dapat fitnah lah gitu, dapat fitnah begini. Kalau ngerinya sih bahasanya. Nah di antara disitulah barulah ketemu beliau yang dulu ngasuh saya waktu kecil. Lama 1995 baru ketemu, setelah ada perjalanan saya bermain musik band-bandan, terus sempat belajar pencak silat. Nah itu baru muncul, saya ceritain ke orang tua nyeritain saya dari perut sampai lahir sampai segini, silakan kamu lanjutin nih, ini kamu yang bawa ini, dikasihin lagi. Nah, udah saatnya memang ini harus dikasihin. Kalau bertanya nanti kamu kalau udah gede bertanya, ini kasihin. Bapak saya dapat petunjuknya begitu dulu, kasihin. Nah, saya simpan kadang dulu suka dibawa, karena kalau nggak bawa itu lemes badan, suka dibawa-bawa itu.
Kalau bawah itu, ini badan berasa segede, waduh, berani berantem sama gajah juga istilahnya. Berani, panian gitu. Gede kawan. Gede kawan. Nah, ketemulah. Diajarin perilmuan awalnya. Jadi semua harus diketahui, perilmuan. Sepi angin, sepi bayu ya, bahasa Jawa. Sepi cai, sepi banyu, sepi geni, sepi seune gitu. Rontek Bang. Ya, enggak rawa rontek. Jawa. Beda. Terus, nah kalau saya itu dikasihnya langsung begitu dulu, langsung aja itu. Jadi itu nanti ke bawahnya tuh gampang, mau ngapain juga gampang. Jadi mau tembus jarak jauh ngelihat bisa, ngelihat. Sebenarnya duduk saya gini, ini tuh langsung kayak tirai gitu terbuka. Ini kayak dinding begini tuh langsung aja dinding mah kelihatan, cuman gitu. jadi ekstra tembus pandang. Cuman yang saya alami kalau tembus pandang begitu itu bukan seolah-olah saya lihat itu kayak klise gitu. Klise foto dulu, kalau moto dulu mah suka dicuci pakai klise. Nah, lihat orang tuh kayak begitu. Negatifnya. Nah, kayak film negatif yang sudah dicuci itu, diaprek lah bahasa ini mah, diaprek. Nah, dilihat tuh, saya lihat jarak jauh itu orang begitu. Tembus gitu. Tembok tuh sejauh mata memandang, kekuatan di sini. Itu memang diajarin sama guru gaib. Ini begini, kamu pusatkan di pikiran. Dak, satu titik itu langsung bray. Kayak di film Naruto Bang, Byakugan gitu. Bisa aja. Bener kan? Byakugan kan Shineji kan? Ya, bisa jadi sih, cuma saya nggak pernah nonton Naruto. Ya emang benar. Kayak gitulah. Tembus itu bergerak. Cuman saya dibatasin. Kalau lagi di kamar mandi nggak boleh. Nah ini pasti disalahgunakan. Kalau misalkan udah tahu ilmu gitu, WC mana WC? WC mana WC? Ya maaf ya Bang, ya pasti Bang. Jadi bentukan tetangga sekitar. Oh, bulat tuh ya. Apa? Ya nggak boleh itu, suka dimarahin. Sempet iseng deh. Iseng deh saya. Sempet lagi muda, lagi demen segala macem. Cuman nggak boleh langsung hadir, nggak boleh. Boleh. Jadi itu bisa tembus. Itu semua perilmuan, semua dikasih. Seiring sejarah diri sampai akhirnya 3 tahun berturut-turut itu saya harus jalan hanya berbekal uang 12.500. Saya harus jalan sampai ke Madura. Tahun 97 98 itu. Saya harus jalan ke Madura. Sendiri. Ya sendiri, masih banyak kan. 12.500 sekarang udah ada sejutaan. Wah, Ke Madura. 12.500 masih, tapi 500 saya kepake 500 perak itu di Jogja. Ada yang jualan yang dari kayu apa itu, kayak sumplit gitu misalnya, yang ditiup suara burung gitu. Itu jagoan si tukang dagangnya tuh, bisa gitu. Seneng. Demen saya beli itu, harganya 500 perak gitu. Harga itu yang mainan anak-anak, peluit yang dari burung. Suara burungnya macam-macam. Tapi saya coba nggak bisa. sampai bisa datang ke rumah nggak bisa. Nah itu jalan, tapi itu awal itu selalu begitu. Ke Madura tuh mau ngapain? Napak tilas istilahnya, napak tilas sejarah bahwa saya punya leluhur di sini itu gitu. Sempat saya beberapa ketemu dengan pemuka agama gitu ya. Ngobrol, saya nanya, udah nggak bisa jawab, akhirnya terus aja keliling sampai Madura. Itu yang lucunya itu yang seru mah di
Oh, di apa itu? Gunung Muria. Sunan Muria itu di atas gunung itu, makamnya itu di atas gunung. Jalan gede. Waduh ampun capeknya. Waduh. Sampai diejekin tuh sama orang. Anak kota. Jalan sampai sempoyongan. Jarang olahraga. Naik lagi. Nah itu dari perjalanan itu gini. Setiap kali dari terminal ke terminal itu kamu naik mobil ini ya, naik itu nggak pernah dimintain uang, nggak jalan kaki sebenarnya, ada prosesnya naik kendaraan nggak dimintain uang, cuman ada suara kamu naik mobil ini, saya naik. Nah nggak tahu tujuannya kemana, pokoknya sampai terminal terakhir ini bis berhenti, kamu berhenti gitu, turun di situ. Saya turun udah ada yang nungguin, udah di Jawa, udah tungguin mambo gitu. Udah berapa hari mbok nongkrong gitulah gitu. Nah, saya cuman bengong malah, oh iya ya, nih ya mau tungguin, mbak cuman bawa makanan. Tungguin, kamu lapar, bisa makan. Saya makan. Apa tuh nek? Dawet. Makan. Banyak segini nasi putih, ada ikan-ikan gitu. Tapi itu enaknya. Tahu lagi lapar kali ya. Putih, ada ikan, Itu ada ikan. suka kucing. Oh mantap. Udah selesai saya makan, dia kasih minum. Suka ngerokok, suka nih. Kesukaan saya lagi rokok. Ngerokok ada sebatang, 2 batang. Jadi bawa beliin saya kopi. Udah ya, udah istirahatnya udah. Sekarang tungguin lagi, mau pergi. Ya mau kemana? Ya udah selesai. Mama cuman disuruhnya begini. Namanya nyambut ya bungkus. Jadi dari setiap ini selalu ada, kalau itu bapak-bapak atau ini. Selalu. Hanya ada simbol, ada yang ngasih batu akik tuh nggak dipakai sih. Harusnya dipakai, ada itu batu akik itu bakal dikasih, jadi perlu ini ya pakai. Oke, udah gitu saya punya duit nih mau ngasih, mana nih orang, nggak ada, langsung sekejap aja langsung hilang. Sampai di Gunung Muria tuh. Wah. Nah saya ingat, dan ngapain saya punya ilmu sepi angin, netes. Sepi angin saya udah cepat. Nah dari atas udah turun jauh ini, udah gimana nih, ya celingak sambil komat kabit. Udah berasa capek, ada capek. Cuman itu jalan itu nggak bergerak jam gitu. Ini malahan sempat saya nguji ibu ilmu ini benar nggak gitu, sepi angin gitu. Saya dari Kopo itu ke gerbang tol mana tuh? Pasir Koja. Itu dari rumah dulu itu dari Kopo, dari Bakan Tarogong gitu sampai ke jalan tol kan cukup jauh lumayan. Pertama ngetes itu saya dikasih. Itu tingkatan ilmunya tuh tingkatan Kidang Kancana sebutnya, masih di level di bawah. Ilmu sepi angin. Saya pakai jam ada 3, itu ada jam jarum, ada jam digital ya. Dulu mah Casio dulu mah merek itu Casio. Nah diatur dah, disamain. Ada jam segini, truk, dah saya jalan biasa. Kalau saya rasain jalannya normal, boleh balik lagi normal. Tapi itu jam nggak bergeser, di rumah jam segitu, ini jam segini. Tapi keringat. Capek ampun, hanya jadi waktu nggak bergerak. Sepi angin itu cuma ngeberhentiin waktu doang gitu. Kalau yang saya dapat begitu. Kalau prosesi secara harfiahnya atau secara panahnya biasa aja berjalan.